kakak saya mendapat pemberian dari orang Cina kue bakul. Kemudian saya diberi oleh kakak saya. Bolehkah saya memakan kue bakul tersebut? Nabi mengatakan, inni nuhitu an zabdil musyrikin. Saya dilarang menerima pemberian. Zabat itu hadiah, pemberian dari orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Selain dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Sekarang Cina ini apa dia? Apa agamanya? Nasara dia atau Buddha dia? Kalau Buddha dia termasuk musyrikin. Tapi kue bakul ini kan karena gongsi pacainya ini kan gitu. Tahun baru Cinanya. Apa artinya gongsi pacai itu? Selamat tahun baru. Nah, kalau selamat tahun baru itu ya nggak boleh juga aku bilang. Ya, saya dilarang menerima pemberian dari musyrikin. Nggak boleh. Yang boleh dari Yahudi dan Nasara. Itu pun bersyarat tidak membuat kebencian terhadap kebatilan mereka itu memudar. Dikasih-kasih sama orang Nasara, baik juga orang Nasara itu kok. Itu udah salah. Itu udah bahaya. Itu dia. Saya kerja di perusahaan, hari raya saya dikasih amplop, kayak mana itu? Ya tengoklah undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau memang secara undang-undang ketenaga kerjaan memang disuruh dikasih, ya itu memang mengikuti peraturan pemerintah. Tapi kalau dia ngasih gitu aja sebagai hadiah, nah itu nggak bisa. Ya, karena awak nggak tahu undang-undang, awak pikir baik kali kawannya, dikasih nyawa. Rupanya pemerintah memang nyuruh tiap hari besar kasih tambahan. Itu peraturan pemerintah. Itu dia. Ya, Nabi menerima budak pemberian dari Muqawqis, penguasa Mesir, orang Nasara. Nabi kirim surat dakwah, ajak ke Islam, dia balas, aku memang tahu akan ada Nabi terakhir, tapi menurutku bukan dari kamu tempatnya. Tapi aku enggak mau juga bermusuhan sama kamu. Kalau begitu terimalah hadiah dariku, 2 orang budak dan beberapa orang dokter. Budak ini diambil Nabi satu, itulah Maria Al-Qibtiyah yang melahirkan anak Nabi Ibrahim, dan satu lagi dikasih Nabi sama yang bawa surat. Dokter-dokternya nganggur, Nabi enggak sakit-sakit, pulang balik orang itu ke Mesir. Diterima Nabi pemberian itu dari orang Nasara. Ya, dengan syarat tidak merusak akidahnya. Yahudi, ya pemberian dari seorang wanita tua Yahudi yang ngasih Nabi susu, terima Nabi. Tapi kalau sekarang Yahudinya ngeri-ngeri ya pemberiannya, ya. Beracun pula nanti buatnya. Itulah, hati-hati juga. Karena termasuk yang meracuni Nabi itu perempuan Yahudi. Dikasih Nabi makanan daging bakar beracun. Yang kawan Nabi itu sakit atau meninggal, saya lupa, yang ikut makan. Perempuan itu ketika ditangkap, kenapa kau buat? Kata dia, dalam Taurat itu Nabi itu enggak akan mati diracun. Seorang Nabi enggak ada yang mati kena racun. Maka ku tes dia, kalau dia mati keracun berarti bukan Nabi. Nabi enggak mati. Abu Bakar juga dalam sebagian riwayat wafat kena racun. Namanya samussanah. Racun yang menetap bertahun-tahun atau setahun. Makan Abu Bakar, kemudian setahun setelah itu kumat itu racunnya, meninggal dia. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu wafatnya Abu Bakar.
Kemudian kakak saya kemudian saya diberi oleh kakak saya. Ini dia sekarang. Problemnya di sini. Dikasih kakak, ya. Bolehkah saya makan kue bakul tersebut? Karena kue bakul itu kita nggak tahu dibuat pakai bejana siapa. Bejana, jangankan bejana musyrikin, bejana Alkitab aja awak masih perlu mencucinya lagi, menyamaknya. Ini musyrikin pula. Ini yang masaknya orang Islam nih. Iya memang orang Islam yang masak, tapi nggak tahu hukum bejana. Berapa banyak di rumah-rumah itu orang-orang Cina itu tukang masaknya muslimah, jadi pembantu di sana. Muslimah juga tapi nggak sanggup menghadapi tekanan. Masak babi juga dia di situ. Untuk makan dia disamaknya lagi bejana itu. Baru gorengin telur untuk makan dia. Nasib jadi pekerja sama orang musyrikin. Itu deh. La ilaha illallah. Itu ya. Dari sisi itu juga sudah bermasalah. Ya, pemberian sama aja, dikasihnya sama aja. Enggak usah diterima.